welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus yang sangat amat tragis. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Pasti sebagian dari kalian sudah ada yang tahu atau pernah dengar kasus Isabella Guzman pada tahun 2013 lalu. Seorang gadis asal Colorado yang tega menikam ibu kandungnya sendiri sebanyak 151 kali hingga tewas. Saat dalam ruang persidangan, dia masih bisa tersenyum, sehingga dia mendapatkan julukan Sweet But Psycho. Ini adalah salah satu pembunuh yang mempunyai banyak sekali penggemar, guys. Wow, lalu bagaimana kelanjutan dari cerita kali ini? Langsung aja kita masuk ke ceritanya, guys. Isabella Guzman lahir pada tahun 1995 di Colorado, Amerika Serikat. Di masa kecilnya, dia digambarkan sebagai anak yang manis dan baik hati. Namun setelah perceraian kedua orang tua kandungnya, Isabella mulai memiliki masalah perilaku di usianya yang ke-7 tahun. Isabella sempat tinggal bersama ayah kandungnya. Ayahnya bernama Robert Guzman, sebelum akhirnya hak asuh jatuh ke tangan ibunya yang bernama Yan Min Hoi. Yan Mi pun menikah lagi dengan seorang pria bernama Ryan Hoi. Semenjak pernikahannya dengan Ryan, hubungan Yan Mi dan Isabella semakin memburuk. Kenakalan Isabella juga semakin menjadi-jadi dan pada akhirnya dia harus putus sekolah ketika SMA. Menurut pengakuan dari ayah tirinya Isabella, ketika usianya menginjak 18 tahun, Isabella semakin kasar kepada Yan Mi. Dia sering berteriak, bahkan melampiaskan amarahnya dengan memukul dan mendorong ibunya. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2013, mereka berdua, Isabella dan Yan Mi, bertengkar sangat hebat pada saat itu. Dan tanpa pikir panjang, Isabella meludahi wajah ibunya. Penyebab pertengkaran itu diduga karena sang ibu mengetahui jika Isabella sering menyelundupkan laki-laki ke dalam rumah mereka. Lalu dia pun menegurnya dengan sangat baik. Namanya juga orang tua ya guys. Mana mungkin sih orang tua ngelihat anaknya masukin cowok ke dalam rumahnya tuh diem aja. Lalu keesokan harinya ketika Yan Mi sedang bekerja, dia mendapatkan email dari Isabella yang mengatakan, "Kamu akan membayarnya." Karena merasa ketakutan, Yan Mi akhirnya menelpon pihak kepolisian. Polisi pun datang ke rumah mereka dan berbicara kepada Isabella untuk tidak mengancam sang ibu. Yan Mi juga menelpon dan meminta ayah kandung Isabella untuk datang dan berbicara kepada Isabella. Ayah kandung Isabella yang bernama Robert Guzman tiba pada malam hari. Mereka pun akhirnya ngobrol di belakang halaman. Robert menasehati Isabella untuk selalu menghormati ibunya. Setelah itu Isabella pergilah ke kamarnya, guys. Sekitar jam 9 malam, Yan Mi kembali ke rumahnya sepulang bekerja dan langsung menuju ke lantai atas untuk mandi. Tidak berselang lama, Ryan Hoi mendengar suara dentuman disusul dengan jeritan Yan Mi yang memanggil namanya dari atas. Ryan pun bergegas menghampiri, tetapi Isabella menghalanginya untuk masuk dan langsung mengunci pintu kamar mandi. Ryan semakin terkejut ketika menyadari adanya darah yang merembes dari bawah pintu kamar mandi dan teriakan Yan Mi yang tiba-tiba saja berhenti seketika. Dia kemudian berlari ke lantai bawah untuk menelpon 911. Saat kembali ke atas, Ryan melihat Isabella berdiri di depan pintu kamar mandi sambil memegang pisau sebelum akhirnya dia pergi. Ryan juga menyaksikan sang istri terbaring di lantai kamar mandi dalam keadaan berlumuran darah dengan tongkat baseball tergeletak di samping tubuhnya. Tidak menunggu waktu lama, polisi tiba di kediaman Yan Mi, sementara Isabella sudah melarikan diri entah kemana. Setelah memeriksa keadaan Yan Mi, penyidik menemukan tubuhnya dipenuhi luka lebam diduga akibat pukulan tongkat baseball dan luka robek akibat 151 tusukan di bagian wajah, leher, dan dada. Ternyata setelah membunuh sang ibu, Isabella kabur ke sebuah minimarket. Namun 16 jam kemudian polisi berhasil meringkus Isabella di parkiran supermarket tersebut. Di dalam tasnya terdapat sebuah pisau dan bra serta celana pendek yang masih berlumuran darah Yan Mi. Pada tanggal 5 September 2013, tepat di hari sidang dakwaannya, Isabella kembali menarik perhatian dengan serangkaian ekspresi di wajahnya yang tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikit pun.
Dan dalam persidangan itu pula, Isabella Guzman akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Putusan ini berdasarkan tinjauan hakim dari evaluasi mental Isabella yang dinyatakan menderita skizofrenia paranoid selama bertahun-tahun lamanya. Seorang dokter bersaksi, Isabella tidak menyadari bahwa dia telah membunuh ibu kandungnya sendiri, melainkan membunuh wanita bernama Cecela untuk menyelamatkan dunia. Isabella kemudian dikirim ke Colorado Mental Health Institute dan diperintahkan untuk menetap di sana sampai dia tidak lagi menjadi ancaman bagi dirinya sendiri atau orang lain. Pada tahun 2020, Isabella mengajukan petisi untuk bebas dan mengatakan bahwa skizofrenianya sudah terkendali. Kecantikan serta sikap misteriusnya di ruang sidang seketika membuatnya menjadi fenomena yang sangat menggemparkan seluruh negara termasuk Indonesia. Bahkan pada tahun 2020, sebuah video TikTok yang menampilkan Isabella dengan latar belakang lagu yang berjudul Sweet But Psycho menjadi viral dan membuat penggemarnya pun semakin bertambah setiap harinya. Wow, bisa gitu ya, pembunuh sekejam itu malah punya banyak penggemar. Gokil. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.